Wah, untung sudah sampai rumah. Wah, tunggu. Karika taruh payungnya dulu ya. Ah, nah, wah, untung aja nggak kebasahan. Nah, sekarang udah dalam rumah, kita lepas maskernya. Tadi Karika habis baru dari luar dan hujannya besar banget. Nah, adik-adik, lihat kan sekarang lagi musim hujan, jadi kita harus jaga kesehatan. Dan ingat, kalau untuk papa mama yang keluar juga harus pakai masker. Dan kalau sudah masuk rumah harus cuci tangan. Ingat juga, jangan deket-deket, oke? Jaga jarak. Nah, sekarang Karika mau sampaikan bahwa untuk Komsel Zoom minggu ini tidak ada. Jadi untuk Komsel akan dilanjutkan di minggu kedua. Ya, ingat adik-adik, di minggu kedua di bulan Februari. Oke. Jadi nanti adik-adik tinggal lihat linknya di grup WA Abijul Team. Ya. Lalu jangan lupa kalau adik-adik ada karya atau kreasi atau mau nyanyi atau beri kesaksian, taruh videonya di grup Abijul Team on air ya. Jangan tunda-tunda. Ayo kalau mau bikin, mau buat, silakan taruh. Nah, itu saja dari Karika. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pujian dan firman dari ibadah online ini? Iya, pasti adik-adik siap. Kalau gitu, siapkan diri kita akan berdoa bersama teman kita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan bersiap untuk berdoa. Teman, kembali lagi di sekolah minggu online hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Sus, terima kasih kita mau memulai ibadah hari ini. Berkatilah kakak-kakak yang sudah melayani kami, dan berkatilah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Haleluya, amin.
fokuskan hati kita terhadap Tuhan Yesus dan kita naikkan doa kita untuk Dia. Yuk doa bersama Karika. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya. Wah, siapa yang tadi sudah memuji Tuhan angkat tangan? Bentar, kakak mau lihat. Kakak gak kelihatan nih siapa aja yang udah memuji Tuhan nih. Bentar ya. Bentar kakak lihat nih. Pakai jarak jauh. Siapa tadi yang udah memuji Tuhan? Angkat tangan biar kakak lihat dulu dari sini. Wah, banyak semuanya, hebat. Siapa lagi yang memuji Tuhannya sambil loncat-loncat? Coba tunjuk tangan. Kakak mau lihat. Wah, banyak ternyata. Keren, tepuk tangan. Hebat semuanya, berarti semangat buat memuji Tuhan. Nah sekarang nih kakak punya apa nih di tangan? Kertas. Bagi adik-adik di rumah boleh siapin kertasnya atau bukunya. Buku yang kosong, yang bersih ya. Terus siapin pensil ya, pakai pensil aja. Lalu sediain penghapus ya. Boleh diambil dulu ya. Kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Karena sudah siap, coba nih kakak mau kasih tahu. Kalian boleh coret, taruh apapun, tulis apapun di kertas ini. Tapi tulisnya yang ini ya, yang kelihatan ya. Nih kayak kakak nih, kakak bikin coret di sini atau mau gambar apa juga boleh. Ini nih, yang penting kelihatan. Nih kakak coretnya yang gede ya, biar adik-adik tuh kelihatan nih kalau sudah ditulis ya kan. Udah lihat? Nah terus coba adik-adik lihat lagi kertasnya. Tadinya kertasnya warna putih kan, terus sekarang udah ada coretan-coretan pensilnya. Udah adik-adik gambar, mungkin gambar hati, gambar orang atau gambar rumah. Sekarang penghapusnya, hapus lagi gambarnya yang tadi, hapus lagi coret-coretannya. Dihapus ya semuanya ya, nih kakak hapus nih. Wah, coba hapus lagi. Ayo, siapa yang hapusnya paling cepet? Nih, kita hapus semuanya. Yang bersih ya, nggak boleh ada ketinggalan. Yuk, semuanya dihapus. Hapusnya yang bersih. Siapa nih? Udah ada yang hapusnya bersih belum? Aduh, kakaknya ketinggalan. Ya. Coba. Siapa yang sudah selesai menghapus? Boleh dilihat kertasnya lagi. Sekarang kalau sudah dihapus, nih, kakak sudah bersih lagi, sudah putih lagi. Kalau masih ada noda-nodanya lagi, hapus lagi sampai bersih. Nah, wah, sudah bersih lagi, sudah putih lagi. Hebat ya. Nah, kenapa sih kak kita harus nulis-nulis, harus hapus-hapus? Nah, bagi adik-adik yang mau tahu kenapa kita harus pakai coret-coret segala, pakai hapus-hapus segala, ada ceritanya. Ceritanya, nih kita simak ya, kita dengerin semuanya supaya tahu kenapa kita harus coret-coret seperti ini ya. Nah, ceritanya ini tentang zaman dahulu sekali, yaitu ada seorang raja. Tahu kan kalau seorang raja itu berarti dia orang yang paling tinggi yang memerintah di
suatu daerah, di suatu negara. Nah, dia pemimpinnya nih, rajanya. Biasanya raja tuh pakai apa ini kepala? Mahkota, betul. Terus bajunya yang bagus sekali. Nah, terus makanannya juga yang terpilih, yang enak-enak. Raja ini namanya Raja Manasye. Siapa namanya? Manasye. Nah, Raja Manasye ini adalah anak dari raja yang sebelumnya tuh. Dari papanya dulu juga seorang raja ternyata. Nah, papanya itu namanya Raja Hizkia. Namanya Raja Hizkia. Nah, Hizkia ini dulunya nih orangnya takut akan Tuhan. Dia taat sekali sama Tuhan. Dia dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, setelah itu dia sudah meninggal. Jadi otomatis anaknya yang menjadi raja menggantikan papanya. Nah, anaknya ini ya Manasye ini. Waktu dia menjadi raja umurnya itu baru 12 tahun adik-adik. Wah, masih muda sekali. Masih muda sekali dia menjadi raja. Bukan umur 20 tahun, bukan umur yang 30 tahun, tapi dia masih 12 tahun menjadi raja. Masih muda sekali. Nah, dia sudah diangkat menggantikan papanya menjadi raja. Tetapi bukan berarti karena papanya baik, takut akan Tuhan, dianya jadi baik juga takut akan Tuhan. Justru Manasye ini melakukan hal yang sebaliknya. Dia itu jahat sekali. Tindakannya, perbuatannya itu tidak sama dengan papanya. Kalau papanya dulu hanya menyembah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berdoanya hanya kepada Tuhan. Kalau Manasye malah dia menyembah kepada Allah lain. Allah yang lain, bukan kepada Tuhan. Dia bahkan menyembah dewa-dewa lain. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, Manasye ini mengajak seluruh rakyatnya, karena dia raja, jadi rakyatnya harus patuh kepada dia. Dia mengajak seluruh rakyatnya untuk mengikuti perbuatannya, yaitu menyembah kepada dewa-dewa lain, kepada Allah-Allah lain. Nah, karena rakyat pasti akan mengikuti perintah raja, ya kan? Karena dia pemimpin negara. Jadi sehingga dia menyebabkan dosa yang sangat besar. Jadi rakyatnya juga berdosa karena mengikuti perintah rajanya yang berdosa juga, yang jahat di mata Tuhan. Nah, dia melenceng jauh dari Tuhan. Dan yang lebih parahnya adik-adik tahu nggak? Dia selama 55 tahun. Wow, lama ya, 55 tahun dia melakukan hal seperti itu. Selama 55 tahun dia menyembah kepada Allah-Allah lain dan mengajak tetap rakyatnya untuk menyembah kepada Allah-Allah lain. Selama masa pemerintahan dia menjadi raja. Tetapi Tuhan itu sudah berfirman, sudah menegur kepada Manasye supaya berbalik, supaya tetap kembali menyembah Tuhan. Tetapi Manasye tidak peduli. Akhirnya Tuhan mengizinkan Manasye menderita. Dengan cara apa? Yaitu Tuhan mengizinkan bangsa Asyur, yaitu bangsa lain, untuk menyerang, membunuh, menyerang negara Manasye. Dan bangsa Manasye ini kalah. Karena kalah, akhirnya rajanya dibawa, yaitu Manasye itu dibawa oleh musuhnya ke Babel. Nah, setelah dibawa, karena kalah nih, Manasye akhirnya menurut. Setelah dia dibawa kabur ke Babel. Dia di sana sangat menderita karena dia dirantai, karena dia ditahan di sana. Dia nggak tahan di sana. Akhirnya dia mengingat bahwa dia sudah salah di hadapan Tuhan. Hatinya tersentuh. Akhirnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui segala kesalahan-kesalahannya dan berdoa supaya Tuhan mau membebaskan dia, mau menyelamatkan dia. Dia berdoa dengan sepenuh hati. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa Raja Manasye. Nah, akhirnya Manasye dikembalikan lagi pulang ke negaranya dan dia tetap menjadi raja. Setelah bertobat nih, akhirnya Manasyenya
bertobat dan dia tidak lagi menyembah Allah lain. Dia tidak menyembah lagi dewa lain, bahkan dia membersihkan semua alat-alat untuk menyembah kepada Allah lain. Dan dia yang lebih hebatnya lagi, dia mengajak rakyatnya untuk menyembah kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar nih bahwa seringkali hal-hal yang kita lakukan itu membuat kita tuh jauh banget dari Tuhan. Sering berbuat salah, contohnya nih, kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Terus kalau disuruh belajar itu rasanya malas sekali. Atau mungkin juga disuruh belajar tapi membantah kepada orang tua. Terus malas berdoa kepada Tuhan, padahal berdoa kepada Tuhan itu hal yang sangat penting. Tapi malas, udah mendingan tidur aja deh, gak usah berdoa kepada Tuhan. Terus juga bertengkar sama saudara atau sama teman gitu, mau menang sendiri atau iri melihat teman itu punya sesuatu, punya boneka yang bagus, aku juga pengen, terus direbut bonekanya. Itu hal-hal yang sering mungkin pernah kita lakuin, dan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita udah jauh daripada Tuhan, otomatis kita juga enggak disayang sama Tuhan, karena kita berbuat kesalahan secara terus-menerus. Oleh karena kita sering berbuat salah, kita butuh namanya pengampunan. Pengampunan itu berarti kita butuh meminta maaf, minta ampun kepada Tuhan supaya kita dibersihkan dosa-dosanya. Kenapa kita harus butuh pengampunan dari Tuhan? Karena dengan pengampunan dari Tuhan, kita, kakak dan adik-adik semuanya, papa mama juga di rumah, sebagai manusia kita banyak kesalahan bisa selamat dari maut. Karena kalau kita sering berbuat salah, berarti kita sering berbuat dosa. Sementara upah dosa adalah maut. Nah, seperti ini nih yang tadi kita sudah praktekkan. Nih, kalau misalnya tadi kita coret-coret nih, contohnya kita coret-coret di sini padahal kertasnya bersih. Ini hati kita bersih, tapi kita sering melakukan iri hati, sering membantah orang tua, terus disuruh orang tua untuk belajar tapi malas berdoa juga. Tapi dengan pengampunan dari Tuhan, akhirnya dosa-dosa kita dihapuskan dan kita kembali lagi bisa lebih dekat dengan Tuhan, karena kita sudah bersih dan bisa dekat dengan Tuhan. Nah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tuh tidak lagi jauh, tapi kita lebih dekat. Siapa di sini yang mau disayang sama Tuhan? Nah, semuanya mau disayang sama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai manusia yang terbatas, banyak kesalahan, kita butuh dan perlu pengampunan, perlu minta ampun dari Tuhan. Seperti yang tadi, Raja Manasye, dia sudah melakukan hal yang jahat. Akhirnya dia bertobat dan kembali, akhirnya hidupnya dipulihkan kembali. Dia bisa menjadi raja lagi. Nah, adik-adik, kakak berharap supaya adik-adik mau mendengarkan terus tentang firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita selesai firman hari ini, kamu mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Ya, kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk bersukaria di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau minta ampun, kami mau mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan atas segala kesalahan kami yang sering kami buat di rumah, kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, ataupun kepada Engkau Tuhan. Kami mohon ampun supaya kami bisa lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Bye-bye. Halo adik-adik semua, masih tetap semangat kan mengikuti ibadah online hari ini? Kita masih belum selesai ya, sebab masih ada satu aktivitas yang kita mau kerjakan bersama-sama dan kita mau praktekkan bersama-sama. Apakah itu? Adik-adik sudah siap belum dengan alat-alat yang disiapkan hari ini? Hari ini kita hanya membutuhkan satu lembar kertas HVS atau A4 ya. Boleh yang seperti ini, atau jikalau adik-adik punya yang kertas berwarna, wah itu jauh lebih baik, pasti hasilnya akan lebih bagus ya. Dan kita hanya menyiapkan gunting, dan juga jikalau adik-adik yang nanti pakai kertas putih mau diwarnai bisa memakai krayon atau pensil warna ya. Oke, kira-kira kakak hari ini mau bikin apa? Adik-adik ikutin ya. Kita akan melipat dan kita akan menjadikan kertas ini sesuatu yang mengingatkan kita tentang kasih dan cinta Tuhan buat kita semua. Oke, siap ya adik-adik ya? Siap, yang pertama-tama kita lipat ya. Ini kita lipat seperti ini. Ininya harus lancip ya di sininya ya, supaya nanti hasilnya rapi. Dan ditekan ya. Seperti ini, oke. Setelah ini, yang atas ini dilipat ke sebelah sini. Deng. Kalau seperti ini jadinya seperti apa dong? Iya betul, jadi seperti rumah. Tapi kakak bukan mau bikin rumah. Kita lanjutkan ya. Sekarang yang polos ini kita lipat lagi seperti ini. Wah, adik-adik udah berisik ya, akan jadi apa? Jadi apa ya? Wah, jangan-jangan udah ada yang tahu nih jadi apa ya? Oke. Nah, kemudian lipat lagi seperti ini dan lipat lagi seperti ini. Jadi deh seperti ini. Seperti roket ya. Tapi nggak sampai di sini. Sekarang kakak mau kita ambil gunting dan ini kita gunting ya, kurang lebih 1 cm dari sini, kurang lebih ya, oke. Dan ini kita gunting ya, ya. Nah di sini agak keras ya, kalau adik-adik yang kecil bisa minta bantuan papi maminya ya. Oke. Nah adik-adik yang ini jangan dibuang ya, jangan dijadikan penuhin sampah, ini berguna ya, oke. Nah sekarang kita buka. Jadi apa adik-adik? Iya betul, pinter semua. Ini adalah bentuk salib. Oke, kita taruh dulu ya. Nah yang ini nih kira-kira bisa jadi apa ya? Oke, kita buka ya. Oh, siapa yang udah tahu nih kira-kira jadi apa ya? Lihat ya bukanya. Semuanya kita buka. Buka semuanya ya. Yo, kira-kira kakak mau ngapain ya sama kertas potongan ini? Nah, oke, udah terbuka semua. Adik-adik lihat, ini seperti huruf apa? Iya, L. Kita taruh ya. Ini L. Kemudian ini kita taruh di sini. Oke. Ya, yang ini mengaduk sini. Ini kemudian kita kasih begini. Yang ini nah semuanya kepake ya. Ini yang kecil
kita taruh di sini. Yang ini taruh di mana? Di sini. Apa nih bacanya? Life. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya? Hidup. Ya, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan memiliki hidup yang kekal. Nih, bagus ya. Nanti adik-adik bisa buat, kemudian di videoin lagi ya. Kalau bisa lebih bagus dari kakak ya. Kemudian nanti dikirim ya ke grup WhatsApp dan juga boleh ke Instagram. Kosong ya, putih ya adik-adik ya. Adik-adik bisa warna ini contohnya ya, ini diwarnain. Kalau yang kertasnya berwarna putih harus lebih bagus dari kakak ya warnainnya ya. Ini kakak versi cepat ya, oke. Nah, oke adik-adik. Nah, di sini adik-adik pasti tahu ya, pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk siapa sih? Buat kita semua, untuk menebus dosa kakak dan adik-adik semuanya ya. Nah, kita itu butuh pengampunan dari Tuhan Yesus. Kalau selama ini adik-adik suka tidak taat nih, atau apalagi ya yang membuat kita mendukakan hati Tuhan dan kita tidak menjadi hidup benar, apa aja? Yaitu sifat iri hati, egois, kesombongan, ya, berdusta dan banyak hal lainnya. Kita butuh pengampunan dari Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Adik-adik bisa ya. Ingat ya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan, dan mengampuni setiap dosa, kesalahan, dan kenakalan kita. Oke, adik-adik semua, sampai di sini dulu ya prakarya kita hari ini. Nanti lain waktu kita akan belajar lagi yang lebih baik, yang lebih bagus lagi ya. Jadi ini adalah Yesus hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan, maka dia akan memiliki hidup yang kekal. Tuhannya Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya, bahwa hanya ada satu jalan buat kita menuju ke surga, yaitu lewat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita doa tutup. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Berkatilah orang tua kami dan berkatilah guru-guru kami. Haleluya, haleluya,